Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at wa yazidu ni'amal muhsinin min fadlihi wa yarfa'uhum darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Shaimin, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Ramadan yang salah satunya adalah merupakan bulan ampunan, bulan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku manusia, kita adalah orang yang banyak memiliki kesalahan. Karena itu sudah selayaknya Ramadan kali ini kita manfaatkan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, hendaklah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Lalu bagaimana taubat yang sebenarnya? Dalam tulisan kitab Taubat Sebelum Terlambat, tulisan Ustadz Muhammad Shafi'i Al-Bantani, beliau mengetengahkan langkah-langkah taubat yang baik. Yang pertama adalah melakukan apa yang dikatakan menyadari kesalahan kita. Kesalahan yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan sebenarnya sangat berbahaya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa maksiat atau kesalahan bagi iman itu laksana seperti makanan beracun untuk tubuh kita yang bisa berakibat fatal sampai dengan hilangnya nyawa. Karena itu kesalahan yang kita lakukan tidak boleh terus-menerus, harus berhenti. Dan itu perlu kesadaran nurani kita bahwa apa yang kita lakukan merupakan sesuatu yang teramat berbahaya. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah menyesali. Rasulullah SAW pernah ditanya, apa tanda taubat? Beliau menyatakan bahwa tanda taubat itu adalah sesal. Sesal menimbulkan rasa tidak enak di hati. Ada membuat pikiran senantiasa teringat apa yang telah dilakukan. Dan sampai kesedihan meneteskan air mata yang tanpa kita sadari. Kesemuanya itu adalah merupakan manusiawi. Penyesalan adalah merupakan modal yang baik untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah memohon ampun kepada Allah. Ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan yang berkaitan dengan Allah. Ada sholat yang kita lalaikan, ada zakat yang kita tidak tunaikan, ada pergi haji yang tidak kita laksanakan padahal kita mampu, dan kewajiban-kewajiban lain yang seharusnya kita lakukan namun kita kerjakan. Itu bisa kita mohon ampun kepada Allah dengan istighfar. Namun ada satu lagi yang Allah tidak akan memaafkan, mengampuni kita, yaitu berkaitan dengan dosa kepada manusia. Dosa kepada manusia, kita sadari atau tidak, kita lakukan. Mungkin ada kehormatan orang lain yang kita ambil, ada harta orang lain yang kita rampas, ada perniagaan yang di situ ada kebohongan, ada cibiran-cibiran tatapan mata yang merendahkan, ada makian, ada ghibah dan sebagainya yang mungkin kita lakukan. Yang kesemuanya itu baru Allah maafkan apabila kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Yang keempat yang harus kita lakukan adalah dengan senantiasa melakukan niat dan tekad yang kuat untuk tidak melakukannya lagi. Manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah kalau manusia yang terjun ataupun jatuh ke lubang yang sama. Apalagi kalau sampai lebih daripada 2 kali. Karena itu kalau ada lubang tentu kita harus hindari. Ada lubang tentu harus kita tutup agar kita tidak tercebur di tempat yang sama. Dan yang kelima yang harus kita lakukan adalah mengganti waktu-waktu yang telah kita buang untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang lain dengan waktu yang lebih berkualitas. Kalau kemarin kita tidak sholat, maka saatnya kita harus sholat. Kalau kemarin kita mungkin sholatnya memang tidak tepat waktu, maka saatnya kita harus tepat waktu. Bahkan kita lakukan di masjid atau di musola. Kita tunggu bahkan sholat berjamaahnya.
Kemudian kalau kemarin kita jauh dari Al-Quran, kita dekati Al-Quran. Kalau kemarin kita jauh dari ta'lim, kita hadiri ta'lim dimanapun. Kalau kemarin kita sibuk dengan handphonenya hanya untuk gosip, hanya untuk memaki orang, mencaci orang, dan melihat hal-hal yang tidak diridhai Allah, maka kita ganti dengan melihat handphone itu dengan kajian-kajian yang bermanfaat, yang menyejukkan mata, menenteramkan hati. Kalau kemarin kita mungkin banyak sekali mengambil harta orang lain, sekarang kita saatnya membantu orang lain. Kalau kemarin orang lain bahagia, kitanya yang merana, sekarang kita menjadi orang yang turut bahagia. Ketika tetangga kesulitan, kita menjadi orang pertama yang membantu. Dan semuanya itu kita jadikan waktu-waktu yang terbuang menjadi waktu yang lebih berkualitas. Bukankah Imam Hasan Al-Banna mengatakan bahwa yang namanya waktu merupakan modal utama yang paling berharga bagi seorang mukmin? Dan barang siapa yang menghargai waktu, maka dia akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Para jamaah sekalian, hadirin, soimin, soimat, tentu kita berharap kepada Allah kita menjadi orang yang dicintai. Karena itu orang yang mau bertobat, yang mau melakukan perbaikan pada dirinya akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam surat Al-Baqarah ayat 222 Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Mari kita jadikan diri kita orang yang senantiasa ingat akan kesalahan kita, bertobat dengan segera untuk tidak menundanya dengan melakukan hal-hal tadi, yaitu menyadari kesalahan, kemudian berikutnya lagi adalah menyesali apa yang telah kita lakukan, kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya dan mengganti waktu yang berkualitas menjadi waktu-waktu yang bernilai ibadah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Rasulnya tunjukkan. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.